Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Ananda Prawita. Kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas belajar di luar kelas pada hari pertama. Temanya adalah kurikulum dasar ke-1. Pertanyaan pertama. Yang pertama adalah apa pengertian dari fun learning? Jadi, fun learning itu adalah proses pembimbingan belajar yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak. Yang kedua adalah mengapa proses belajar harus fun learning. Karena tujuan utama kita adalah menumbuhkan minat belajar dan minat baca pada anak. Jadi, prosesnya itu harus fun learning. Karena jika tidak fun learning, maka minat pada anak tidak akan tumbuh. Lalu, yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar pada anak. Yang keempat, apa hukum dari fun learning di Bimba? Jelas, hukum fun learning di Bimba itu adalah mutlak atau wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning terlebih dahulu adalah anak. Jadi ternyata bukan motivatornya dulu nih. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Jadi yang harus menciptakan fun learning yaitu motivatornya atau orang tua atau orang dewasa. Kenapa? Karena kita harus menciptakan suasana yang fun atau bahagia dulu sebelum kita bermain bersama anak-anak. Nah, agar kita juga bisa merasakan atau menikmati proses kebersamaan kita bersama anak-anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning. Jadi, cara menciptakan fun learning itu adalah dengan small step system dan individual system. Tentunya dengan menerapkan small step system secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari si anak. 8 adalah bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Apakah sudah fun learning atau tidak. Nah, caranya yaitu dengan melihat apakah anak sudah bahagia bermain bersama kita atau mau cepet-cepet ketemu sama motivatornya dan mau mengulang semua kegiatan yang kita lakukan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya menyenangkan? Dampaknya, anak akan mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan. Lalu, anak akan senantiasa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dan anak akan gemar sekali berlatih dan belajar. Terus berlatih dan belajar. Sehingga anak akan semakin mampu dan terampil. Lalu, anak akan menjadi generasi pembelajar yang mandiri dan berdampak sukses. Nah, yang 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya tidak menyenangkan? Kebalikan dari nomor 9 tadi, proses belajar yang tidak menyenangkan akan membuat anak-anak jadi merasa bosan untuk belajar dengan kita. Terus menganggap kalau belajar itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau diharuskan. Jadi membuat anak-anak itu malas untuk mengulang semua kegiatan yang kita lakukan gitu. Terus anak juga lebih akan gemar bermain game. Bahaya.
Yang bagian B. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari small step system? Jadi, pengertian dari small step system adalah sebuah proses pembimbingan minat belajar pada anak yang dilakukan secara bertahap dan berpusat pada anak. Maksudnya, yaitu anak-anak itu adalah sebagai subjek, sedangkan kita sebagai motivator itu adalah sebagai fasilitator. Yang kedua, kenapa sih proses belajarnya harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena kita ingin mencapai tujuan utama, yaitu proses belajar yang 100% menyenangkan. Yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system yaitu untuk mencapai proses belajar yang 100% menyenangkan atau fun learning. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya adalah dengan individual system, di mana proses bimbingan minat belajarnya berproses pada anak. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari tiap anaknya. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajarnya small step system? Dampaknya, anak akan merasa belajar adalah hal yang sangat amat menyenangkan dan anak akan mengulang kembali tanpa ada paksaan. Yang keenam atau yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Nah, kalau tidak small step system, kebalikan dari yang tadi, motivator itu akan sulit mengetahui kemauan dan kemampuan dari tiap anaknya. Terus, anak-anak akan merasa kita itu sebagai orang asing yang terus memaksa ia atau anak-anak itu terus belajar. Jadi anak-anak itu akan bosan dengan belajar. Jadi tidak merasa nyaman dengan kita, nggak mau ketemu kita, merasa takut, males. Terus balik lagi sama yang tadi, anak akan menjadi gamers atau hobinya adalah bermain game. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.